Menurut saya, Ahok terlalu sayang dilewatkan begitu saja. Mungkin bagi pendukung Ahok harus terima kenyataan. Mungkin karir politik Ahok bakal mentok sampai di sini saja. Sangat disayangkan bukan? Ya mau gimana lagi? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Pilkada Jakarta memberikan sedikit kejutan buat kita semua. PDIP di menit-menit terakhir masih belum jelas akan mengusung siapa. Ada yang bilang PDIP akan mengusung Anies karena beberapa hari terakhir Anies menyambangi kantor PDIP. Pendukung Anies sudah mulai ketawa ketiwi dengan hati yang berbunga-bunga. Tapi ada juga yang yakin PDIP akan mengusung Ahok karena sudah teruji kinerja dan integritasnya. Sedangkan Anies terkenal oportunis, tidak loyal dan suka loncat sana-sini demi meraih kesempatan apapun yang ada. Tapi PDIP membuat kejutan. Bagi saya, kejutan ini tidak menarik dan cukup mengecewakan. PDIP memutuskan mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. Kalau Rano Karno, kalian pasti sudah kenal orang ini. Lalu bagaimana dengan Pramono Anung? Apakah banyak yang kenal? Sayangnya yang kenal cuma sedikit. Waktu sudah mepet dan saya yakin masyarakat tidak akan terlalu mengenal orang ini. Pramono loyal pada partai. Dia sudah menjadi kader PDIP selama lebih dari 25 tahun. Pernah menjadi anggota DPR selama 4 periode. Dia juga menjabat sebagai sekretaris kabinet di pemerintahan Jokowi sejak tahun 2015. Mungkin inilah yang membuat PDIP mengusung dia sebagai calon gubernur. Kader partai yang setia, banyak pengalaman politik. Tapi lucunya, ketika ditanya apakah yakin orang ini bisa memenangkan pilkada, saya pikir banyak yang ragu. Lantas muncul satu pertanyaan, kenapa PDIP mengusung Pramono? Di satu sisi, kita lega karena Anies tidak jadi diusung PDIP. Tapi di sisi lain, banyak yang kecewa kenapa bukan Ahok. Bukankah Ahok lebih punya peluang menang melawan Ridwan Kamil? Jujur, saya termasuk salah satu yang kecewa dengan keputusan PDIP mengusung Pramono. Ini sama saja mengaku kalah sebelum bertarung. PDIP kayak ikut pilkada hanya sekedar formalitas. Kalau mau ikut pilkada harusnya mengusung calon yang punya peluang menang. Kalau peluang kalah sangat besar, bukankah lebih baik absen aja? Ada yang berpikir, lumayanlah, setidaknya Anies tidak bisa ikut pilkada. Bukan itu masalahnya. Kalau PDIP mengusung Ahok, Anies juga tetap tersingkir kok. Padahal secara elektabilitas, Ahok itu nomor 2 setelah Anies. Elektabilitas Ridwan Kamil juga kalah sama Ahok. Saya sampai detik ini masih belum paham kenapa ada pihak yang ikut pilkada hanya untuk kalah. Mungkin ada banyak pertimbangan dari PDIP yang saya tidak tahu kenapa, tapi orang lain juga berpikiran sama seperti saya. Kenapa bukan Ahok? Ada yang mikirnya begini malah. Kalau Ahok dimajuin, pasti akan terjadi gejolak. Pasti akan ada demo-demo untuk menolak Ahok karena statusnya yang sebagai double minoritas. Track record kasus Ahok pasti akan diputar ulang. Politik identitas akan dipakai pihak lawan. Akan terjadi polarisasi. Masyarakat akan terpecah belah. Masyarakat masih belum dewasa berpolitik. Sehingga Ahok pasti kalah lagi. Maka dari itu, jalan paling aman adalah mengusung Pramono Anung. Banyak loh yang bikin narasi seperti ini. Sebelum saya menjawab, menurut kalian masuk akal nggak? Untuk demo-demo yang terjadi karena ada Ahok, bukankah sudah dari dulu? Kalau memang takut demo, bukankah lebih baik tahun 2016 Ahok disuruh mundur aja? Ahok tetap dimajuin meskipun PDIP ditekan sana-sini. Kalau alasannya takut masyarakat terpecah belah, mau sampai kapan negara ini terus begini? Kapan majunya negara ini? Kalau pemikiran ini dinormalkan, sampai kapan negara ini bakal dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar teruji dan hebat? Sampai kapan orang hebat kayak Ahok harus tersingkir dan dipinggirkan hanya karena takut didemo atau diganggu oleh kelompok biang onar?
Ada yang bilang, ya mau gimana lagi, inilah fakta masyarakat masih belum dewasa dalam berpolitik, masih bodoh, gampang diadu domba, gampang dihasut dan bla bla bla. Semua itu dijadikan alasan pembenaran untuk tidak mendukung Ahok. Kalau takut gejolak, saya mau tanya, ketika koalisi Kim Plus mau menganulir putusan MK, apakah harus dibiarkan begitu saja? Enggak kan? Banyak orang demo, turun ke jalan sampai terjadi kerusuhan. Banyak orang protes di media sosial, terjadi gejolak politik, banyak demonstran ditangkap, banyak yang terluka. Semua itu demi melawan kelompok rakus kekuasaan. Tapi mereka berhasil menekan DPR untuk menerima putusan MK. Kalau kita pakai logika mereka, ngapain ada demo menolak revisi undang-undang? Kalau ujung-ujungnya gaduh satu negara dan banyak yang terluka. Untuk apa? Bukankah lebih baik diam saja di rumah, adem-adem, tidak ada kegaduhan, lalu melihat elit politik seenak jidat cuekin putusan MK? Bukankah lebih baik Kaisang dipaksa lolos dan PDIP tidak bisa ikut pilkada karena tidak cukup suara di DPRD? Kalau saya bilang, biarlah koalisi sebelah berbuat sesuka hati. Karena kalau dilawan dengan unjuk rasa bakal gaduh dan bentrok. Masuk akal nggak? Mengusung Ahok prinsipnya juga sama. Mungkin ada resiko muncul perlawanan dari kelompok biang onar. Tapi mereka ini sudah tidak sekuat dulu. Mungkin bakal ada politik identitas. Lalu kenapa memangnya? Selama Ahok berubah, kenapa dia tidak berhak? Justru kalau mau mencerdaskan masyarakat, harus mulai dari sekarang. Bukan menunggu masyarakat semuanya cerdas, baru orang-orang kayak Ahok disuruh maju pilkada atau pilpres. Sudah terlambat. Saya tanya deh, kalian yakin nggak Pramono dan Rano Karno bisa menang lawan Ridwan Kamil? Saya yakin banyak dari kalian yang enggak yakin. Jadi kembali lagi ke pertanyaan saya di awal tadi, ngapain ikut pilkada kalau lebih mungkin kalah? Ada yang berpikir, mungkin Ahok bakal dijadikan menteri. Kalau ini terjadi, PDIP berkoalisi dengan Kim Plus dong. Malah jadi aneh. Ini malah menjadi blunder buat PDIP. Lagi pula Ahok sebagai menteri, momentumnya beda dengan Ahok sebagai gubernur. Tapi ya apa boleh buat, Ahok tidak dapat panggung di pilkada tahun ini. Ahok mungkin hanya akan berjuang di balik layar, jadi arsitek politik atau ahli strategi atau gimana. Tapi tetap saja kerja Ahok tidak akan menjangkau jutaan warga. Tapi ini opini saya, dan banyak juga yang berpikiran sama seperti saya. Menurut saya, Ahok terlalu sayang dilewatkan begitu saja. Mungkin bagi pendukung Ahok harus terima kenyataan. Mungkin karir politik Ahok bakal mentok sampai di sini saja. Sangat disayangkan bukan? Ya mau gimana lagi? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang.